Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan macam-macam sentra. Di antaranya yaitu sentra persiapan, sentra balok, sentra bermain peran besar, dan sentra bermain peran kecil. Selamat menyaksikan. Pembelajaran sentra. Sentra berasal dari kata center, yang artinya pusat. Seluruh materi yang akan dialirkan oleh guru kepada anak melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan perlu diorganisasikan secara teratur, sistematis, dan terarah, menganalisisnya, dan dapat mempunyai kemampuan mengambil kesimpulan. Nah, sentra mengandung makna bahwa setiap kegiatan itu di semua sentra yang disediakan memiliki titik pusat atau center point yang semuanya mengacu pada tujuan pembelajaran. Sehingga anak dapat membangun kemampuan pembelajaran sistem sentra itu menggunakan sistem lingkungannya masing-masing. Nah, yang masing-masingnya itu terfokus pada suatu bidang studi dan mendalam. Sistem kurikulum yang diberikan itu secara individual, di mana disesuaikan dengan tahapan dan kemampuan setiap peserta didik. Yang artinya kurikulum sistem sentra ini tidak klasik yang mengajarkan materi yang sama kepada semua anak, dan partisipasi anak secara individu dalam belajar sangat diperlukan dalam hal ini. Proses pembelajaran anak usia dini dilakukan melalui sentra atau area bermain. Nah, sentra atau area bermain ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing satu pendidikan atau lembaga atau sekolah. Nah, contohnya itu seperti sentra balok, sentra bermain peran, sentra seni, sentra musik, sentra persiapan, sentra agama, dan sentra memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu selanjutnya ada sentra persiapan, di mana sentra persiapan ini lebih menekankan pengenalan aksara awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan ini lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah dasar. Frekuensi main di sentra persiapan lebih banyak. Kegiatan persiapan dapat juga diperkuat dalam jurnal siang. Nah, selanjutnya di sentra ini anak difasilitasi dengan permainan yang dapat mendukung pengalaman baca, tulis, hitung dengan cara menyenangkan, dan anak juga dapat memilih kegiatan yang diminati. Efek yang diharapkannya ialah anak dapat berpikir teratur, senang membaca, menulis, dan juga berhitung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sentra persiapan. Selanjutnya ada sentra balok yang akan disampaikan oleh Okta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sentra balok. Sentra balok itu merupakan tempat bermain sambil belajar, di mana anak itu dapat memainkan balok dengan mempresentasikan idenya ke dalam bentuk yang nyata atau sebuah bangunan gitu. Contohnya seperti membangun masjid, terus rumah tinggal, hotel, dan sebagainya. Nah, di sentra permainan balok ini, balok yang digunakan oleh anak itu kurang lebih 100 balok plus aksesoris, itu untuk satu anak. Terus penekanan di sentra ini itu menekankan pada start and finish, di mana startnya itu anak mengambil balok sesuai dengan kebutuhannya, lalu finishnya itu anak mengembalikan balok sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna balok. Misalnya anak itu mengambil balok yang berwarna merah berbentuk lingkaran. Nah, nanti juga anak mengembalikan baloknya itu sesuai dengan balok yang diambilnya tadi. Nah, terus efek yang diharapkan dari sentra balok ini yaitu anak dapat berpikir tipologi, di mana anak dapat berpikir dengan mengelompokkan objek dan objek yang memiliki ciri dan struktur yang sama. Selanjutnya anak mampu mengenal ruang dan bentuk sehingga dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial anak secara optimal. Dan anak juga dapat mengenal bentuk-bentuk geometri gitu. Bentuk-bentuk geometri ini sangat berguna bagi anak untuk pengetahuan dasar matematikanya. Nah, lalu alat dan bahan main di sentra balok diantaranya itu balok-balok dengan berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Lalu ada Lego berbagai bentuk, lalu kertas dan alat tulis. Selanjutnya akan dibahas oleh Raras. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu sentra main peran besar. Sentra main peran besar yaitu sentra bermain peran yang mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.
sentra main peran besar juga dapat mengekspresikan ide-idenya dengan memerankan seseorang atau sesuatu. Sentra main peran juga memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan pengertian mereka tentang dunia di sekitar mereka melalui peran-peran yang dimainkan. Dimulai dari yang terdekat, lingkungan terdekat mereka, yaitu seperti keluarga atau lingkungan sekitar mereka. Di sentra main peran besar juga anak bisa membayangkan dirinya di masa depan, atau misalnya menjadi sebuah cita-cita mereka untuk di masa depan. Alat dan bahan sentra main peran atau makro. Yang pertama itu mainan untuk pasar-pasaran, kedua mainan untuk rumah-rumahan, yang ketiga mainan untuk dokter-dokteran, yang keempat mainan untuk kegiatan pantai, yang kelima mainan untuk kegiatan nelayan, yang ketujuh mainan untuk kegiatan salon-salonan atau bukan mainan sih, jadi kayak alat peraga untuk kayak pemadam kebakaran, polisi, sebagai profesi dokter-dokteran gitu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Najmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sentra main peran kecil. Nah, sentra main peran kecil ini mengembangkan kemampuan berpikir abstrak anak, juga mengembangkan kemampuan berbahasa, sosial emosional, dan menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pembelajaran atau pengetahuan yang baru dipelajari anak gitu. Nah, dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil atau miniatur. Nah, alat dan bahan di sentra main peran kecil atau yang lebih dikenal dengan sentra main peran mikro ini diantaranya yaitu berbagai mainan yang berbentuk miniatur atau mini ya, kecil. Terus juga berbagai mainan alat rumah tangga, dokter-dokteran atau kedokteran. Terus juga ada alat transportasi dan alat tukang. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan mengisi di kolom komentar. Terima kasih.